Video ini akan memaparkan strategi blended learning model playfield classroom dan rotasi stasiun pembelajaran diferensiasi atau disingkat diferensiasi di SMA Negeri 20 Batam. Sekolah SMA Negeri 20 Batam berdiri pada tahun 2015 dengan akreditasi B pada tahun 2018. Jumlah guru sebanyak 48 orang guru dan jumlah siswa 1.280 siswa. Kepala sekolah pada sekolah ini sudah 3 orang. Saya adalah kepala sekolah yang ketiga dan baru bekerja 10 bulan di SMA Negeri 20 Batam ini. Keadaan ekonomi masyarakat di sekitar sekolah termasuk menengah ke atas dan berada di tengah kota Batam. Sedangkan untuk sarana dan prasarana masih kurang, terutama untuk ruang belajar, laboratorium bahasa, laboratorium fisika, laboratorium biologi, ruang BK, dan ruang OSIS. Jumlah rombongan belajar sudah 31 rombel belajar saat ini. Namun jumlah kelas yang tersedia baru ada 19 kelas. Sehingga siswa kelas 10 atau PASEI dan siswa kelas 11 bergantian setiap minggu untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Hari belajar di SMA Negeri 20 Batam adalah 5 hari, Senin sampai Jumat, dan Sabtu untuk ekstrakurikuler. Situasi pembelajaran SMA Negeri 20 Batam ketika awal memang kurang kondusif, mulai dari siswa yang banyak terlambat datang ke sekolah, kelas yang masih ada kosong untuk pembelajaran, pemahaman guru terhadap kurikulum 2013 masih beragam, dan sampai kepada perangkat pembelajaran guru yang tidak lengkap. Sebagai kepala sekolah baru di SMA Negeri 20 Batam, dan kemudian juga ditunjuk menjadi salah satu pelaksana program sekolah penggerak, maka banyak tantangan yang harus dihadapi, antara lain adalah: pertama, guru masih banyak yang kurang paham membuat rancangan pembelajaran dan asesmen yang baik sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada. Perangkat guru tersebut masih menggunakan perangkat yang lama beberapa tahun pelajaran sebelumnya. Perangkat tersebut masih sekedar administrasi dan jarang digunakan dalam pembelajaran. Tantangan kedua, guru masih kurang menggunakan aplikasi untuk pembelajaran daring yang tepat. Ketika saya pertama menjadi kepala sekolah SMA 20 Batam, pernah melakukan survei dengan menggunakan Google Form, dan ternyata hasilnya masih banyak guru dalam pembelajaran daring masih sekedar mengirimkan tugas di WhatsApp grup secara satu arah. Tantangan ketiga, masih sedikit guru paham tentang pembuatan sumber belajar dan media pembelajaran yang tepat. Sumber belajar ketika di awal saya sebagai kepala sekolah masih banyak hanya berupa buku teks dan jarang merupakan sumber belajar dan media digital lainnya. Sedangkan yang keempat, masih baru mengenal kurikulum merdeka ataupun paradigma pembelajaran baru, pembelajaran diferensiasi dan asesmen yang mengutamakan pada proses diagnostik atau formatif. Hal ini sejalan dengan program sekolah penggerak dan ini merupakan tantangan yang terberat. Langkah pertama yang saya lakukan selaku kepala sekolah, guru harus menotasikan perangkat pembelajaran di awal semester kepada saya selaku kepala sekolah untuk mendiskusikan bagaimana konsep pembelajaran, asesmen, dan sebagainya. Sudah mendiskusikan tentang langkah-langkah diferensiasi ini. Diferensiasi ya. Jadi penggabungan playfield classroom dengan pembelajaran diferensiasi. Dan langkah-langkahnya ada asesmen awal, belajar mandiri dengan nelpon, kemudian belajar pramuka sekolah, dan ada tindak lanjut menggunakan blog Bapak Ibu. Nah ini kira-kira selama seminggu ini sudah sampai di mana Bapak Ibu lakukan ini? Ada kendala atau gimana? SMA 20 menggunakan Nearpod untuk pembelajaran online ataupun belajar dari rumah. Menggunakan Nearpod ini kemudian juga bisa dilakukan dengan secara live participation maupun student batch. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi model playfield classroom. Jadi anak-anak ketika di rumah mereka belajar secara mandiri, kemudian nanti di sekolah akan digabung dengan pembelajaran yang menggunakan model rotasi stasiun. Nearpod akan bisa dilakukan secara dua metode ini, live participation maupun student based, sehingga anak-anak bisa lebih aktif di dalam pembelajaran di rumah dan penilaian formatifnya pun bisa dilakukan.
Kemudian kami di SMA 20 juga menggunakan Google Site. Pada halaman pembelajaran, di sini ada blog, yaitu blog kepala sekolah, kemudian blog guru. Semua guru yang di fase E itu dibuat linknya pada website sekolah, sehingga anak-anak pun mudah untuk mencari website guru-gurunya. Ini contohnya mulai dari guru yang pertama sampai yang terakhir. Coba kita lihat adalah guru Bu Ayu. Nah, inilah kira-kira gambaran blognya yang berisikan modul ajar sesuai dengan TP masing-masing. Kemudian ada LKPD juga, gambar kerja untuk siswa. Kemudian juga ada karya nanti badan penilaian. Nah, inilah contoh blog yang dilakukan atau yang dibuat oleh guru dalam pembelajaran diferensiasi. Solusi yang keempat, saya selaku kepala sekolah meminta kepada guru untuk mendata minat belajar dan profil belajar dan kesiapan belajar siswa dengan memberikan tautan di blog yang saya buat yang bisa dilakukan secara online. Kemudian juga melaksanakan psikotes yang dianggarkan menggunakan dana BOS untuk dilaksanakan psikotes untuk seluruh siswa. Website sekolah di bagian halaman pembelajaran, kami membuat juga blog khusus untuk pembelajaran diferensiasi, diberi judul diferensiasi. Pada blog ataupun website ini bertujuan untuk sebagai wadah berbagi informasi bagi kawan-kawan guru yang mengajar di fase E untuk membahas pembelajaran diferensiasi yang digabung dengan playfield classroom ataupun rotasi stasiun, dan kami singkat namanya dengan diferensiasi. Pada bagian-bagian halamannya terdiri dari tujuannya, kemudian dari sisi perencanaan. Seperti yang digambarkan sisi perencanaan, ada langkah-langkah pembelajarannya, baik model rotasi stasiun maupun model playfield classroom, kemudian informasi yang lain seperti pemetaan kebutuhan belajar dan sebagainya. Sedangkan di bagian pelaksanaan, ini ada kita buat instrumen supervisi, kemudian pelaksanaan supervisi dan dokumennya, kemudian juga tindak lanjut dan sebagainya. Tanggapan menurut Ibu itu bagus ya, karena kalau untuk pembelajaran yang berbasis diferensiasi itu memang anak-anak itu belajarnya itu tidak monoton, maksudnya tidak hanya satu cara, misalkan hanya mendengarkan saja atau mendengarkan guru menjelaskan terus dari awal sampai akhir, tidak, tapi diserahkan kepada anak bagaimana model belajar yang membuat mereka nyaman sendiri gitu. Menurut saya sih sisi baiknya itu bisa melihat kemampuan siswa per orangnya, karena di situ kita kan ngumpulin siswa berdasarkan tingkat pemahamannya dan kepintarannya. Jadi bukan cuman yang pintar, yang kurang pintar gitu, enggak, tapi berdasarkan pemahaman dia di setiap pembelajarannya. Jadi ada beberapa kesempatan di mana dia bisa masuk di bagian yang paling paham ketika dia menguasai pelajaran itu. Dan di pelajaran yang dia kurang kuasai, dia bisa lebih meningkatkan diri karena dia masuk ke kelompok yang kurang paham gitu ya. Jadi guru-guru mungkin bisa lebih Sampah di dulu. Dampak kepemimpinan yang ketiga adalah pertukaran amalan baik atau best practice antara SMA 20 dengan 7 sekolah kebangsaan Johor, Malaysia. Dan yang keempat adalah masuknya SMA Negeri 20 dalam 1000 sekolah SMA dengan nilai rata-rata tertinggi UTBK di Indonesia. Terima kasih.